Jadi pegangan untuk kita hidup di dunia ini. Ini adalah merupakan sebuah cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah merupakan pelajaran yang hendaknya bisa kita ambil hikmah dari kisah-kisah yang ada. Ini tentang umat-umat terdahulu. Karena memang diantara tujuan mengapa cerita-cerita ataupun kisah-kisah itu diceritakan kembali adalah supaya orang yang hidup, orang yang mendengar kisah itu bisa mengambil pelajaran. Ya, sebagaimana halnya kalau kita, Bapak Ibu sekalian, menceritakan kepada anak-anak tentang cerita-cerita masa lalu, ya, cerita-cerita orang-orang terdahulu, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi lama, ya, itu supaya yang mendengar cerita itu bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Ya, namun sayangnya di tengah-tengah masyarakat kita ini kalau cerita terdahulu itu malah cerita-cerita tentang legenda, ya, tentang mitos, tentang cerita-cerita rakyat, cerita-cerita yang kisah-kisah yang itu kadang kalau dinalar gak masuk akal. Ya. Jadi cerita legenda, jadi hampir di semua tempat di negeri kita ini ada legendanya. Ya. Gunung Merapi ada legendanya, Brebes ada legendanya, di Prambanan, hampir semua tempat-tempat yang itu jadi tujuan wisata ataupun disakralkan ataupun dianggap keramat, itu ada cerita rakyatnya, yang mana kalau dipikir secara akal sehat itu banyak yang khurafat, ya, banyak yang tidak masuk akal, ya, dan ini bahkan sangat berbahaya karena bisa merusak keyakinan dan akidah kita. Ya, jadi ketika Semeru ini ada erupsi, kemudian cerita bahwa ada pengungsi ataupun orang yang melihat kereta kencana lewat di atas gunung. Ya. Kemudian kalau di Merapi dulu ketika erupsi ada gambar semak atau petruk membentuk. Jadi ini adalah sebetulnya cerita-cerita khurafat yang malah justru menutupi kita untuk bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kita rasakan dan kita alami. Ya, jadi lebih ditonjolkan dari cerita legendanya, ya, cerita-cerita khurafatnya. Padahal dalam agama kita, ya, ketika disebutkan tentang kisah-kisah terdahulu, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, itu adalah tujuannya adalah supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kalau itu cerita yang baik, ya, cerita yang baik, cerita tentang orang soleh, ya, supaya kita bisa mencontoh dan menirunya. Kalau itu cerita tentang orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelajarannya adalah supaya kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut, ya, supaya kita jangan menirunya. Ya. Jadi itu maksud dari cerita. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang kita sampaikan disebutkan Rasulullah SAW menceritakan tentang satu kejadian yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang berasal dari Bani Israel. Ya. Rasul mengatakan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ya.
dulu pada zaman orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Dia pun bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ketika itu. Lalu ditunjukkan kepadanya tentang seorang rahib, ya. Ditunjukkan kepada seorang rahib ataupun ahli ibadah, ya. Dia pun mendatangi rahib tersebut lalu mengatakan bahwa sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada tobat baginya? Ahli ibadah itu berkata tidak. Ketika laki-laki itu membunuhnya, dia pun menggenapi dengan membunuh rahib tersebut menjadi 100 jiwa. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita ketika ada orang mendatangi kita, mungkin meminta nasihat, meminta saran ataupun meminta pendapat, itu jangan sampai memberikan ataupun mengarahkan kepada arah yang salah. Nah, sama seperti orang tadi, ya, dia mencari orang yang terbaik, orang yang paling baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau sekarang ya tokoh yang ditokohkan, orang yang dihormati, orang yang terpandang, yang bisa memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Nah, namun orang ini ditunjukkan kepada orang yang salah. Si pembunuh tadi ditunjukkan kepada orang yang salah, yaitu seorang ahli ibadah, ya. Yang mana ahli ibadah ini bukan seorang alim, dan ahli ibadah ini, jadi seorang ahli ibadah itu cenderung membuat standar orang lain itu sama dengan dirinya, ya. Jadi orang yang rajin beribadah, ya, tidak diimbangi dengan ilmu yang cukup, ilmu agama yang cukup, itu terkadang membuat standar orang lain itu sama dengan dirinya. Nah, maka ketika si pembunuh tadi datang dan menceritakan apa yang telah dilakukan, ini adalah perbuatan yang luar biasa, buruknya, membunuh 99 orang. Tapi orang ini memiliki keinginan untuk bertobat, ya, untuk bertobat dan menyudahi apa yang telah dia lakukan di dalam hidupnya, ya. Lalu si pembunuh ini tadi bertanya kepada ahli ibadah, ya, dengan mengatakan, saya telah membunuh 99 orang. Saya ingin tobat. Apakah kalau saya tobat Allah akan menerima tobatku? Nah, ahli ibadah yang mengatakan secara seketika, secara spontan mengatakan tidak, ya. Jadi tidak, dosamu tidak akan diampuni karena terlalu besar. 99 orang kamu bunuh, kamu bertobat begitu saja, ya. Jadi dosamu tidak akan diampuni, ya. Ini juga pernah terjadi, ada yang bercerita tentang orang yang dia memang memiliki latar belakang yang banyak berbuat maksiat, kemudian ketika mulai ke masjid yang mulai sholat itu, ada yang komentar, kamu ini mau sujud berapa kali pun gak akan bisa merubah masa lalumu, ya. Jadi kamu ini mau sujud, mau nungging berapa kali, ya, itu tidak akan bisa merubah masa lalumu, ya, kamu akan tetap seperti itu. Nah, sehingga kemudian malah membuat orang yang ingin baik ini menjadi, ya sudah kalau gitu ya tak teruskan saja, ya, karena tidak ada peluang untuk menjadi orang baik. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang sama kepada hamba-hambanya. Bahkan ketika seseorang itu sudah memutuskan bertobat, meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan dosa dan maksiat, itu untuk menutup rapat-rapat dan tidak menceritakan kembali, melupakannya, jangan diceritakan, ya, karena tidak ada manfaatnya juga untuk diceritakan atau bahkan membuat orang yang
mendengarnya itu terkadang menjadi berpaling ataupun tidak suka dengan kita. Nah, jadi pernah terjadi ya, ada sebuah kisah nyata bahwa ada seorang wanita yang memiliki masa lalu yang tidak baik, banyak berbuat maksiat, tapi kemudian dengan berjalannya waktu dia bertobat menjadi wanita yang baik, wanita yang taat. Nah, sampai kemudian dia dilamar oleh seorang laki-laki. Entah apa sebabnya wanita ini kemudian menceritakan masa lalunya, ya, sehingga kemudian laki-laki itu tidak jadi menikahinya. Ya. Jadi tidak perlu menceritakan apa yang telah lalu. Ya. Jadi tidak perlu diceritakan, tidak perlu apalagi disebarkan, ya. Karena terkadang menyebarkan ataupun mengingat masa lalu itu juga terkadang akan membuat hawa nafsu kita, membuat keinginan dalam diri kita terkadang mungkin tertarik kembali atau bahkan kemudian kembali kepada kebiasaan lamanya. Nah, jadi teruskan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan dan dijawab dengan jawaban bahwa tidak ada tobat untuk dirinya, maka si pembunuh tadi membunuh ahli ibadah tadi. Ya mungkin jadi memang kayaknya sepertinya tipe orangnya ini memang emosian. Ya, jadi orang yang gampang emosi, gampang marah dan jadi membunuh itu menjadi satu hal yang mungkin dianggap biasa, ya. Sehingga genaplah sempurna menjadi 100 orang yang dia bunuh. Setelah itu muncul kembali keinginan untuk bertobat dari orang ini. Ada penyesalan, ya, penyesalan terhadap apa yang telah dia lakukan. Maka kemudian tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadalla ala rajulin alimin, ya. Kemudian si pembunuh tadi bertanya, ya, mengenai orang yang dianggap alim, ya, orang yang ditokohkan, ya, orang yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama ini. Fadulla ala rajulin alimin, lalu ditunjukkan kepada seorang alim. Lalu si pembunuh ini menceritakan kembali, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Pembunuh tadi menceritakan bahwa saya telah membunuh 100 orang. 100 orang sudah saya bunuh. Saya mau taubat. Apakah kalau saya taubat Allah akan menerimanya? Maka alim tadi mengatakan faqala na'am. Ya. Taubat itu pasti diterima. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapakah yang menghalangi dirinya dengan taubat? Tidak ada yang menghalangi seorang hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang menghalangi seseorang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya selama dia bertobat dengan cara yang benar, dia jujur di dalam taubatnya itu, ya. Lalu ahli ilmu tadi, ulama tadi, ya, si alim tadi mengatakan, intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillah ma'ahum wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Maka si alim tadi mengatakan, tidak ada yang bisa menghalangi tobatmu kepada Allah. Tapi supaya tobatmu itu lebih mudah, ya, supaya permohonan ampunmu kepada Allah dari dosa membunuh 100 jiwa itu lebih mudah, alim ini mengatakan intalik ila ardi kada wa kada. Pergilah kamu ke satu daerah,
Ya, pergilah kamu ke satu daerah dan tinggallah di daerah tersebut. Ya, tinggallah, menetaplah di daerah tersebut, karena di daerah itu masyarakatnya mereka menyembah Allah dan beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, dan kamu nggak usah kembali ke tempat asal. Tinggalkan negerimu, tinggalkanlah daerahmu, menuju ke daerah yang banyak kebaikan di dalamnya. Dan janganlah kau kembali ke negerimu, karena negeri ataupun daerah yang kamu tempati itu adalah ardusu, ya, daerah ataupun negeri yang buruk, ya, negeri yang penuh dengan kemaksiatan. Jadi ahli ilmu tadi mengatakan tobatmu pasti terima, tapi supaya tobatmu itu lebih mudah, carilah daerah yang kondusif, carilah lingkungan yang mendukung, ya, carilah masyarakat yang bisa memotivasi, ya, memotivasi dirimu untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Intinya adalah tinggalkan daerah kalau kamu di situ berbuat maksiat itu jadi malu, seperti itulah. Karena terkadang memang lingkungan itu juga bisa membuat seseorang itu menjadi baik, bukan karena ingin baik dari dirinya sendiri, tapi karena malu, ya, karena tidak enak dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya, sehingga dia meninggalkan kemaksiatan ataupun perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi tinggalkanlah daerahmu, karena daerahmu itu daerah yang buruk, ya, menuju tempat yang baik, ya, dan tinggallah bersama mereka. Ya, ini juga menunjukkan tentang diperintahkannya seorang muslim itu untuk meninggalkan tempat yang dia merasa di tempat itu tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik, tidak bisa menjalankan syiar Islam, menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan baik. Nah, jadi untuk berhijrah itu kadang terasa sulit dan mungkin sangat berat, apalagi meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan tempat yang menjadi di mana dia dilahirkan dan hidup besar di tempat tersebut. Tapi jika itu dilakukan dengan keimanan, dengan tekad untuk menjadi lebih baik, maka itu akan lebih mudah. Ya, maka akan lebih mudah. Ya. Karena di daerah tadi seperti kita sampaikan, ada daerah yang memang di situ untuk menyelesaikan masalah itu harus dengan fisik. Ya, ada daerah seperti ini. Ya, jadi nyenggol sedikit kelahi, ya, jadi pandang-pandangan, ya, merasa dipelototi kemudian kelahi. Ya, ada daerah seperti ini. Nah, ada juga daerah yang mungkin secara kehidupan aman, ya, secara keamanan di masyarakat terjaga, tapi di tempat tersebut kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan baik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di suatu daerah, ya, dan di situ kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka kita dianjurkan untuk hijrah dari tempat tersebut. Ya. Itulah mengapa para ulama mengatakan, ya, termasuk yang tidak dianjurkan bagi seorang muslim adalah tinggal dan menetap di negara yang di sana tidak ada azan, negara yang di sana tidak ada syiar Islam, negara yang di sana tidak ada masjid, ya, dia di situ adalah negara kafir. Ya. Kita para ulama menganjurkan atau memerintahkan supaya tidak tinggal di tempat tersebut. Ya. Kenapa?
karena berhalang untuk menjalankan kewajiban, ataupun kita menjadi sulit untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka si pembunuh 100 jiwa tadi setelah mendapatkan nasihat dari seorang alim untuk meninggalkan tempat ataupun daerah ya yang dia tinggali menuju daerah daerah lain yang lebih baik, maka fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahul maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab faqalat malaikatur rahmah jaa ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah wa qalat malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan qattu. Nah, kemudian sebagai bentuk keseriusannya dalam bertobat, orang ini pun meninggalkan daerahnya, meninggalkan tempat yang dia tinggal selama ini menuju daerah yang lebih baik. Nah, namun kemudian ketika di tengah jalan ataupun perjalanan baru sampai setengah, nah, itu atahul maut, orang ini meninggal. Ya, jadi dia tinggalkan daerahnya menuju ke daerah yang lebih baik dalam rangka untuk bertobat kepada Allah. Di tengah jalan, ya, di pertengahan jalan orang ini meninggal. Fakhtasamat fihi malaikah. Ya. Ketika orang ini mati ataupun meninggal, malaikat berselisih antara malaikat azab dan malaikat rahmah. Nah, malaikat rahmah, ya, malaikat rahmah mengatakan ja'ata iban muqbilan biqalbi ilallah. Orang ini layak masuk surga karena dia pergi meninggalkan daerahnya dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan hatinya dia menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak untuk diberi rahmat Allah, dia layak untuk masuk ke dalam surga. Namun kemudian waqalat malaikatul adzab, tapi kemudian malaikat azab, ya, mengatakan innahu lam ya'mal khairan qattu. Ya, malaikat azab mengatakan orang ini layak masuk ke dalam neraka karena dia sama sekali belum melakukan amal soleh. Ya, karena dia sama sekali belum melakukan kebaikan. Ya. Jadi yang satu mengatakan, malaikat rahmat mengatakan ini layak masuk surga, ikut sama saya karena dia meninggalkan daerahnya dalam keadaan bertobat, ya, dengan jujur dia menuju Allah. Malaikat azab mengatakan tidak bisa, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sama sekali, maka lebih layak untuk masuk ke dalam neraka. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum faqala qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihi ma kana adna fahuwa lahu faqasuhu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dalam wujud manusia. Ya. Fa'atahum malakun fi surati adami. Ya. Datanglah malaikat dalam wujud manusia. Nah, ini juga menunjukkan bahwa malaikat itu bisa berubah wujud, ya, merubah wujudnya menjadi wujud seorang manusia. Ya, sama halnya juga iblis pun, jin pun juga bisa berubah wujud, menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Ya, dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beliau menceritakan bahwa malaikat Jibril itu terkadang menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam wujud seorang manusia. Ya, biasanya wujudnya
meniru ataupun serupa dengan seorang sahabat yang bernama Dihyah, ya, Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Nah, jadi sering menyerupai sahabat yang bernama Dihyah tadi. Ini malaikat Jibril. Ya. Adapun wujud aslinya, ya, malaikat Jibril pernah menampakkan wujud asli yang mana dikatakan oleh Nabi bahwa memiliki sayap yang mana sayap itu panjangnya sepanjang mata memandang. Ya, jadi wujud aslinya malaikat Jibril. Demikian pula juga jin. Jin itu juga bisa datang menemui kita ataupun menampakkan dirinya dalam wujud orang lain. Ya, baik itu wujud orang yang sudah meninggal, ya, ataupun yang masih hidup. Maka kalau misalnya Bapak Ibu sekalian terkadang mimpi didatangi orang tua, mimpi didatangi siapa gitu, ya, orang yang sangat dekat kepada kita, kemudian dia berpesan dengan pesan-pesan yang itu tidak baik, ya, maka bisa dipastikan yang datang itu adalah jin. Ya, jadi yang datang adalah jin. Maka kita perlu berhati-hati. Nah, karena memang setan itu memiliki 1001 cara untuk menyesatkan manusia, memiliki banyak cara untuk menyesatkan kita. Fatahum malakun fi surati adami. Ya, datanglah malaikat dalam wujud manusia. Dan inilah yang menjadi penengah antara malaikat rahmah dan malaikat adab. Dengan mengatakan qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihi makan adna fa huwa lahu. Nah, kemudian malaikat mengatakan berikan jalan tengah, silahkan diukur. Ya, ukur jarak antara tempat tinggalnya yang asli dengan tempat daerah yang menjadi tujuannya. Ya, maka kalau dia lebih dekat ke tempat tujuannya, ya, dia menjadi haknya malaikat rahmah. Tapi kalau dia lebih dekat kepada tempat tinggal sebelumnya, ya, maka dia dibawa oleh malaikat adab. Nah, faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardi allati aradat faqabadatuhu malaikatur rahmah. Maka kemudian diukur, dan ternyata setelah diukur dia lebih dekat, ya, lebih dekat kepada daerah yang dia tuju. Nah, jadi ke daerah yang dia tuju, sehingga kemudian orang ini dibawa oleh malaikat rahmah. Nah, terus kan dalam Allah Subhanahu Wa Taala di dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebetulnya jaraknya sama, tapi ketika orang ini meninggalnya posisinya menghadap ke daerah yang dia tuju. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mendekatkan arah ataupun daerah yang dia tuju. Sehingga kemudian orang ini dibawa oleh malaikat rahmah. Nah, bagusnya dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah kisah yang terjadi dulu di tengah-tengah masyarakat Bani Israel yang menceritakan tentang tobat seorang hamba, ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat seorang hamba selama dia jujur di dalam bertobat kepada Allah. Kemudian bahwa untuk menjadi orang baik, ya, untuk menjadi orang baik kita ini perlu dukungan. Ya, untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, kita ini perlu dukungan dari orang lain. Ya, kenapa? Karena memang
kita ini tidak bisa hidup sendiri. Ya, maka siapapun yang ada di dekat kita, orang-orang yang dekat dengan kita, baik itu suami ataupun istri, anak, ya, orang tua dan keluarga yang lainnya, hendaknya mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi pendukung, ya, menjadi pendukung kita dalam melakukan kebaikan, menjadi seorang muslim yang taat. Nah, dan jangan sampai apa yang justru orang-orang terdekat kita yang kemudian malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terdekat dengan kita, kemudian masyarakat yang ada di sekeliling kita, kemudian orang-orang yang menjadi sahabat kita, ya, karena memang sahabat itu tidak semua orang bisa kita jadikan sebagai seorang sahabat, ya, sebagaimana kita sampaikan bahwa orang itu terkadang hanya bisa kita posisikan cukup kita kenal saja, namun ada juga orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai seorang sahabat. Kemudian bagi muslim dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hijrah adalah merupakan satu amalan yang diperintahkan di dalam agama kita. Ya, jadi berproses dalam hidup, berpindah dari yang tidak baik menuju ke yang lebih baik, menuju yang baik, dari yang baik ke lebih baik, itu adalah merupakan satu perintah di dalam agama kita. Ya, sebenarnya seorang muslim itu berproses untuk selalu menjadi lebih baik. Dan juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Nah, diterangkan dalam Al-Quran, ya, Al-Quran menerangkan kaitannya dengan kisah tadi, mengapa orang yang hijrah tadi dengan dosa yang besar, membunuh 100 jiwa itu dosa yang besar. Ya. Jadi dalam hadis katakan bahwa hilangnya nyawa seorang mukmin, hilangnya satu nyawa seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada hilangnya alam semesta ini. Ya. Kemudian juga dalam Al-Quran dikatakan bahwa yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasan baginya adalah neraka jahanam. Ya, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya dan dia mendapatkan siksa yang pedih. Ya, dosa yang besar, ya, dosa yang sangat besar, sehingga ada sebagian ataupun diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas mengatakan dosa membunuh itu tidak akan diampuni. Ya, dosa membunuh seorang mukmin itu tidak diampuni berdasarkan ayat tadi. Ya, berdasarkan ayat tadi. Dan ini kemudian diterangkan lebih detail, ya, oleh para ulama, ya, dijelaskan bahwa maksudnya tidak diampuni di sini adalah karena dosa membunuh itu orang yang mau dimintai maaf itu sudah meninggal. Nah, jadi kenapa tidak diampuni? Maksudnya adalah karena dia sudah membunuh. Nah, membunuh orang ini, dan karena dia sudah terbunuh, ya, tidak ada kesempatan lagi untuk minta maaf karena sudah terbunuh orangnya, sehingga tidak akan diampuni. Ya, nanti di akhirat akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian termasuk dalamnya adalah usaha untuk bertobat dari membunuh orang yang telah membunuh orang lain adalah dengan mendatangi ahli warisnya. Ya, mendatangi ahli warisnya. Ya. Namun secara umum bahwa mayoritas para ulama mengatakan dosa membunuh itu bisa diampuni berdasarkan firman Allah bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, mengampuni semua dosa. Tinggal bagaimana seorang muslim itu mau bertobat atau tidak.
bagaimana seorang muslim itu serius di dalam bertobat atau tidak. Ya. Apakah keseriusan bertobat itu memiliki konsekuensi tidak mengulangi? Ya, konsekuensinya seperti itu. Tapi seandainya mengulangi, itu pun juga masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan inilah mengapa Allah memiliki sifat Maha Pengampun. Ya, Allah memiliki sifat Maha Pengampun. Beberapa kali kalau sesama manusia beberapa kali dikhianati, beberapa kali istilahnya menyelisih janji, beberapa kali ini Allah Subhanahu wa taala selalu menerima tobat hambanya. Kalau manusia kan tidak demikian. Kadang sekali dua kali, sekali saya sudah merasa tidak mau lagi berurusan dengan orang itu, atau urusannya di akhirat dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Maha Pengampunnya bertobat sekali, dan ketika dia bertobat itu benar-benar serius, maka Allah akan ampuni dosanya. Tapi kemudian ketika berjalannya waktu, syahwatnya, nafsunya mengalahkan dan dirinya bermaksiat yang sama, lalu bertobat kembali dengan tobat yang benar-benar tobat, maka Allah akan mengampuninya. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis adnaba, dalam sebuah hadis qudsi dikatakan adnaba abdi dzamban, hambaku telah melakukan perbuatan dosa, fa'arafa annahu rabbun, tapi hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosanya, lalu dia bertobat, lalu dia mengampuni, maka aku pun mengampuninya. Sampai pada titik i'mal ma syi'ta fa inni qad ghafartu laka. Hadis disebutkan, lakukanlah sekehendakmu karena sesungguhnya aku telah mengampunimu. Nah, ini berlaku untuk orang yang tadi dia berdosa, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah terima tobatnya. Kemudian jalannya waktu karena hawa nafsunya, karena sesuatu yang imannya sedang turun, dia berbuat maksiat, ya, lalu dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, bukan kemudian orang yang memang sudah sejak awal istilahnya jaga mengandalkan, saya mau berbuat maksiat lah, Allah kan maha taubat, maha pengampun. Jadi dia sengaja. Jadi berbeda antara dia sengaja dengan orang yang melakukan itu karena dorongan hawa nafsunya, ataupun karena dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Nah, tadi orang tadi hijrah meninggalkan daerahnya, belum sampai ke daerah tujuannya, baru separuh jalan. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia keluar dari rumahnya, dia meninggalkan rumahnya dalam rangka untuk muhajiran ilallah, untuk berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan pahalanya. Jadi wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya, sengaja ataupun dia berniat untuk menuju Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian kematian mendatanginya, kematian menimpanya, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini telah merupakan bahkan Allah ghafurur rahim, Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, di bahwa seseorang yang ingin hijrah, ingin meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian pada proses hijrahnya itu meninggal, maka faqad waqa'a ajruhu Allah. Allah telah memberikan pahalanya dari niat dia untuk berhijrah menuju ke arah yang lebih baik. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Monggo. Iya, monggo. Apa? Pertanyaan.
Amin.